7 imam ini terkenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Nah, maka Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Kali ini Pak Dul akan membahas materi ulumul Quran, yaitu materi tentang qiraat dan qura'. Apa itu qiraat dan qura'? Sebelum Pak Dul bahas, alangkah baiknya jika kalian like, komen, share, dan subscribe terlebih dahulu, serta tekan tombol loncengnya agar Pak Dul semakin semangat update video-video terbaru untuk kalian. Langsung saja kita bahas materi kita kali ini. Qiraat. Apa itu qiraat? Qiraat secara bahasa dia adalah jamak dari kata qiraah. Nah, secara istilahi qiraat ini dia adalah mazhab dalam pelafalan Al-Quran yang dianut oleh seseorang imam qori. Jadi ini adalah mazhab dalam pelafalan Al-Quran yang dianut oleh salah seorang imam qori. Nah, qiraat ini bukan serta-merta dari imam tersebut, melainkan qiraat ini memiliki sanad-sanad yang terhubung hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa sahabat dulu sudah dimulai yang namanya pengajaran tentang Al-Quran atau pengajaran tentang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Nah, pada masa sahabat sudah dimulai tentang pengajaran ini, sehingga dari sahabat-sahabat inilah kemudian cara-cara atau kaidah-kaidah membaca Al-Quran ini menyebar ke berbagai pelosok Jazirah Arab saat itu. Nah, salah satu para sahabat yang terkenal atau sahabat-sahabat yang memberi pengajaran ini, salah satunya itu adalah Ubay bin Ka'ab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Sabit, Ibnu Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, dan masih banyak lagi sahabat yang melakukan pengajaran-pengajaran membaca Al-Quran ini. Nah, maka dari sinilah maka mulai menyebar kaidah-kaidah membaca Al-Quran tadi. Nah, dari banyak jazirah-jazirah ini, dari banyak kota-kota ini, maka para imam-imam tersebut, para imam-imam pembaca Al-Quran tersebut menyebutkan atau merekomendasikan 7 imam yang dikenal dengan qiraah sab'ah. Nah, 7 imam yang terkenal dari kalangan para qori ini yaitu Abu Amr bin A'la, kemudian Nafi al-Madani, Ashim al-Kufi, Hamzah al-Kufi, kemudian Al-Kisai al-Kufi, kemudian Ibnu Amir asy-Syami, dan Ibnu Katsir. Nah, 7 imam ini terkenal dengan sebutan qiraah sab'ah. Nah, maka apakah imam atau kaidah membaca ini hanya 7? Tidak. Sebenarnya banyak sekali kaidah-kaidah membaca Al-Quran atau mazhab-mazhab membaca Al-Quran. Namun kenapa dijadikan 7 ini? Karena yang 7 inilah yang paling ternama atau yang paling dikenal oleh kalangan para qori. Nah, apa perbedaan qiraah 7 dengan 7 huruf? Nah, jadi kemarin kita sudah membahas pembahasan tentang turunnya Al-Quran dalam 7 huruf. Nah, perbedaannya dengan pembahasan kita kali ini sangat mencolok sekali ya. Qiraah ini adalah mazhab imam-imam qori. Nah, di mana qiraah ini adalah ijma yang dengannya kaum muslim membaca Al-Quran. Nah, kenapa ada perbedaan dalam qiraah yang 7 ini? Nah, pemicu perbedaannya adalah adanya perbedaan cara pengucapan. Nah, seperti bacaan tebal, tafkhim, kemudian bacaan tipis, imalah, idgham, izhar, isba, mat, qasar ya, panjang pendek, tasdid, takhfif, dan lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang menyebabkan adanya perbedaan qiraah ini. Nah, perbedaan ini terjadi dalam satu dialek bahasa saja, yaitu dalam dialek Quraisy. Sementara jika 7 huruf yang berbeda adalah perbedaan bahasa atau perbedaan dialeknya. Tapi perbedaan pada qiraah ini terjadi dalam satu
dialek itu dialek Quraisy yang digunakan oleh Al-Quran saat ini. Nah, karena banyaknya imam-imam qori dan banyaknya mazhab itu tadi, dan semua itu baik ya, tidak ada yang ada mungkin yang salah, tapi banyak sekali yang benar atau banyak sekali yang dia mutawatir. Tapi kenapa kok dipangkas atau hanya dibatasi menjadi 7 saja? Nah, pertama karena minimnya idealisme dari para qori ya, yang banyak tadi. Jadi mereka hanya mempelajari dan menerapkan qiraah sesuai tulisan mushaf dan yang mudah dihafal dan sesuai dengan qiraah yang ada. Nah, kemudian dari banyaknya imam qori ini, selanjutnya mereka mengamati siapa di antara para imam-imam qiraah ini yang dikenal dan dipercaya amanah mendedikasikan usianya untuk terus mempelajari qiraah dan disepakatilah untuk dijadikan guru, sehingga mereka menyebut satu imam dari setiap kota, dan itulah nama-nama tadi yang diajukan, itulah yang dikenal oleh para imam qori. Sehingga yang 7 huruf ini mereka adalah orang-orang yang benar-benar mendedikasikan usianya atau hidupnya untuk mempelajari ilmu qiraah ini. Nah, jenis-jenis qiraah itu apa saja? Nah, ada jenis-jenis qiraah, yaitu pertama mutawatir, kemudian ahad, kemudian syad. Nah, yang boleh kita gunakan yaitu qiraah yang mutawatir. Nah, bagaimana qiraah itu bisa dibilang mutawatir atau sahih dan bisa digunakan? Pertama ada kaidah-kaidahnya ya, atau syarat-syarat suatu qiraah itu menjadi sahih dan bisa digunakan. Pertama, qiraah tersebut harus sesuai dengan salah satu dari berbagai ragam bahasa Arab. Nah, kemudian kedua, qiraah tersebut juga harus sesuai dengan salah satu mushaf Utsmani. Kemudian yang ketiga, dia qiraah tersebut harus sahih sanadnya. Jadi sanadnya harus sahih, tidak boleh sanadnya itu ahad atau sanadnya itu terputus, tidak boleh. Dia harus sanadnya sahih. Nah, kenapa ada perbedaan-perbedaan ini dan apa sih sebenarnya manfaatnya perbedaan qiraah sahihah ini? Padahal semua qiraah ini sahih, tapi kenapa kok bisa berbeda-beda? Nah, pertama, faedahnya adalah untuk membuktikan bahwa kitab Allah ini terjaga dan terlindungi dari penggantian dan penyelewengan. Meskipun Al-Quran ini memiliki versi qiraah yang banyak. Nah, kemudian yang kedua, faedahnya yaitu untuk meringankan dan mempermudah umat dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, bukti kemukjizatan Al-Quran karena setiap qiraah ini menunjukkan hukum syar'i. Nah, maka dari kata-kata atau perbedaan-perbedaan qiraah ini bisalah di situ menjadi salah satu alat atau metode untuk menentukan hukum-hukum syariat. Nah, kemudian yang keempat, untuk menjelaskan lafal global yang terdapat di dalam qiraah lain. Jadi qiraah satu bisa jadi dia menjelaskan kalimat global yang ada di qiraah lainnya. Oke, itu saja pembahasan Pak Dul tentang qiraah dan qura. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.